Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, semoga salawat, salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan sebuah kitab yang berjudul Kitabul Jihad. Kitab tentang al-jihad. Kalimat jihad ini termasuk kalimat yang menakutkan bagi musuh-musuh Islam. Sehingga Ana pernah memberikan kajian dahulu di radio yang mereka menginginkan kalimat jihad diganti dengan perang suci. Karena sudah ada image yang tidak baik tentang kalimat jihad. Tugas kita adalah mengembalikan keindahan kalimat ini. Karena al-jihad fi sabilillah, walaupun harus meneteskan darah, walaupun harus menjadikan seseorang meninggal dunia di medan perang, atau terbunuhnya musuh, atau menjadi jandanya para istri, menjadi yatimnya para anak, tapi sejatinya al-jihadu fi sabilillah adalah salah satu rahmat. Subhanallah jemaah. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat, kasih sayang buat alam semesta. Dan kita yakin bahwasanya Allah Jalla Jalaluh itu Esa. Dengan segala nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia, Allah itu Esa. Karena ada kelompok-kelompok tertentu, agama-agama tertentu yang menyimpang, yang nyeleneh, yang mereka meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah SWT. Kalau di agama Hindu, mereka meyakini ada 3 Tuhan, 3 dewa besar mereka, belum lagi dewa-dewa yang kecil mereka. Dewa besar adalah Brahma sebagai pencipta, kemudian Wisnu sebagai dewa kebaikan, kemudian Siwa sebagai dewa kejahatan. Mereka tidak meyakini ketuhanan yang Maha Esa. Mereka meyakini banyaknya Tuhan. Sedangkan Allah Jalla Jalaluh sebagai Rabb kita yang Esa, dialah yang mensifati dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan beliau juga yang mensifati dirinya dengan Al-Jabbar, Al-Qahar. Maka jihad disyariatkan pun untuk menyampaikan rahmat Allah ini. Kalau ada seorang yang membunuh 5 orang, kemudian orang itu dibunuh, apakah sanksi yang diberikan kepada orang itu sebuah kezaliman? Apakah sebagai rahmat buat keluarga yang dibunuh dan buat yang membunuh juga?
Maka kita perlu memahami jihad ini dengan pemahaman yang yang sempurna. Agar ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang di dalam Al-Quranul Karim tidak disalah tafsirkan. Munculnya kelompok-kelompok yang ngebom sana, ngebom sini, berdalih bahwa yang mereka lakukan adalah al-jihad fi sabilillah. Kemudian dia menggunakan beberapa ayat Al-Quranul Karim sebagai sandaran amaliyah mereka dan menjadikan hadis-hadis Nabi SAW sebagai penguat perbuatan mereka. Itu karena kan mereka memahami jihad atau memahami Islam ini secara tidak kafah. Begitu pula musuh-musuh Islam, kaum orientalis yang ingin memojokkan Islam dengan adanya ayat-ayat jihad di dalam Al-Quranul Karim. Di mana kitab suci mengandung ayat-ayat yang memerintahkan kepada perang. Ini bermuasal dari kepicikan berpikir dari sebagian umat manusia. Yang berpikir Al-Quran ini kitab untuk hanya untuk pernikahan, hanya untuk perceraian. Bukan. Al-Quran ini mengatur kehidupan manusia. Dari sejak sebelum lahir. Sampai dia lahir. Tumbuh menjadi seorang remaja. Tumbuh menjadi seorang dewasa. Tumbuh menjadi orang tua. Mati. Di dalam kuburnya diatur kehidupan dia. Kemudian setelah bangkit dari kuburan. Digiring ke padang mahsyar. Inilah Al-Quranul Karim. Sehingga adanya ayat-ayat jihad dalam Al-Quranul Karim menunjukkan kesempurnaan Al-Quranul Karim itu sendiri. Tidak seperti kitab-kitab yang dibikin oleh manusia. Yang hanya berisi perkara-perkara hubungan hamba dengan Allah SWT. Tidak mengatur hubungan hamba dengan makhluknya. Sama binatang pun, sama semut pun diatur dalam Al-Quranul Karim. Baik, kita akan masuk kepada Kitabul Jihad. Maka kita perlu memahami lebih dalam lagi tentang definisi, keutamaan, dan bagaimana jihad itu dalam Islam. Silakan dibaca. Bismillah. Telah berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah dalam kitabnya Al-Wajiz, Ensiklopedia Fikih Islam dalam Al-Quran dan belum ada suaranya. Satu, pengertian jihad. Kata jihad berasal dari kata juhud, al-juhdu, yang berarti kemampuan dan kesukaran. Misalnya, jahada yujahidu jihadan, au mujahadah. Itu apabila seseorang menguras kesanggupan dan mengerahkan segenap kemampuannya serta menanggung segala kesukaran dalam rangka memerang musuh dan mengenyahkannya. Jihad tidak disebut jihad hakiki kecuali bila dimaksudkan mendambakan ridha Allah dan ditujukan untuk meninggikan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menolak atau memberantas kebatilan, dan untuk mengorbankan jiwa dalam rangka menggapai ridhonya. Jika jihad dimaksudkan untuk menumpuk kenikmatan duniawi, maka ini tidak disebut jihad hakiki. Oleh sebab itu, barang siapa yang berperang demi memperoleh kedudukan atau mendapatkan rampasan perang atau menunjukkan keberanian atau memperoleh popularitas, maka dia sama sekali tidak mempunyai bagian di akhirat dan tidak memperoleh pahala sedikit pun. An Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuqatilu lil maghnami wa rajulu yuqatilu lidzikri wa rajulu yuqatilu liyura makanuhu faman fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya kepada beliau, seseorang yang berperang demi mendapatkan harta rampasan perang, dan seseorang yang berperang demi mengejar popularitas, dan seseorang yang berperang guna menunjukkan kehebatannya. Lalu siapakah di antara mereka itu yang di jalan Allah? Maka jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat atau agama Allah yang tertinggi, maka itulah jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik, subhanallah jemaah. Itulah pengertian jihad. Yang artinya seorang menguras energi dia, mengerahkan segenap kemampuan dia
serta menanggung segala kesukaran dalam rangka memerangi musuh dan mengenyahkan. Sehingga para ulama ketika berbicara jihad, engkau tidak akan bisa memerangi musuhmu dalam medan perang kecuali engkau bisa memerangi musuhmu yang ada pada dirimu sendiri. Kita memiliki jiwa yang hidup bersama kita. Yang kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Di sini kita perlu berjuang memerangi keburukan tersebut. Kemudian di sini disebutkan kapan jihad itu dikatakan jihad. Ini babnya bab jihadul adu. Bab tentang memerangi musuh dari orang-orang yang memang harus diperangi. Kapan dikatakan jihad? Ketika orang ini bisa memerangi jiwa dia. Maka disebutkan di sini tidak disebut jihad hakiki kecuali bila dimaksudkan mendambakan ridha Allah dan ditujukan untuk meninggikan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menolak memberantas kebatilan, dan untuk mengorbankan jiwa dalam rangka menggapai ridhonya. Jadi nggak ada keinginan untuk memperluas tanah yang dimilikinya, memperluas kerajaannya, memperluas kekhilafaannya. Nggak ada. Jadi tujuannya benar-benar mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau bicara mencari ridha Allah jalla jalaluh, maka jalannya harus sesuai. Nggak boleh kita mengikuti nafsu kita. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menegur Usamah bin Zaid tatkala dalam satu peperangan ada satu musuh yang dikejar oleh Usamah dan oleh seorang dari kalangan Ansar. Ketika mereka sudah bisa membunuh orang ini, subhanallah, orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang satu orang Ansar menahan dirinya. Usamah melanjutkan tebasan pedangnya sehingga membunuh orang itu. Apa kata Nabi SAW? Aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Ini menunjukkan bahwasanya memang yang dicari dalam berjihad di jalan Allah adalah keridhaan Allah. Menegakkan kalimat Allah. Mengibarkan panji kebenaran. Menolak kebatilan. Kalau orang ingin mencari kenikmatan duniawi. Kenikmatan dunia ini apa saja? Harkat, kedudukan, nama baik, mendapatkan harta rampasan perang. Ya mungkin kalau di negeri kita seorang yang sukses dalam memerangi sesuatu akan naik jabatannya. Mungkin dia akan dapat bintang, penghormatan. Itu diberikan buat prajurit-prajurit yang berperang. Tujuannya engkau apa? Kalau tujuan untuk mendapatkan duniawi, ya sudah, itu akan didapatkan. Tapi itu tidak dikatakan jihad fisabilillah. Maka di sini disebutkan hadis bagaimana ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang berbagai macam niat orang berjuang. Ini niat. Kita tahu amal soleh itu apabila mengandung dua hal. Syaratnya dua. Yang pertama niatnya lillahi ta'ala ikhlas. Yang kedua sesuai dengan syariat. Bisa jadi seorang berjihad ikhlas lillahi ta'ala tapi tidak sesuai dengan syariat. Bisa jadi orang berjuang sesuai dengan syariat tapi tidak ikhlas. Dua-duanya nggak akan diterima. Jadi yang ditanya oleh para sahabat ini adalah niat sebuah perjuangan. Yang pertama yuqatilu lil maghnam. Berperang untuk mendapatkan harta rampasan perang. Niatnya untuk mendapatkan harta rampasan perang. Seperti kalau kita lihat ada istilah tentara bayaran. Tentara bayaran.
Yang memang dia cari ya fulus. Dia siap mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Yang kedua, yuqatil lidzikr, berperang untuk mendapatkan nama, untuk diingat, untuk menjadi pahlawan nasional. Atau seorang yang berperang untuk menunjukkan kehebatannya. Dia, Masya Allah, pemberani. Dia bisa bunuh 10 orang. Dia bisa bunuh 20 orang. Lalu para sahabat bertanya, siapa yang di jalan Allah? Artinya bicara niat. Kalau mereka jihadnya itu sesuai dengan syariat sudah. Berjihad bersama Nabi SAW. Memerangi orang-orang kafir. Benar sudah. Jalannya benar. Yang salah niatnya. Ditanya, mana yang fisabilillah? Maka disebutkan. Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang untuk menjadikan kalimatullah hiyal ulya. Kalimat Allah itu yang tertinggi. Agama Allah itu agama yang paling tinggi. Maka dialah yang disebut fi sabilillah. Dari sini kita tahu bahwasanya kapan jihad dikatakan fi sabilillah? Bila memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Karena ada yang ikhlas tapi tidak sesuai dengan syariat, maka juga tidak disebut fisabilillah. Baik. Sekarang berbicara tentang dorongan berjihad. Dianjurkan berjihad fisabilillah. Nah, silahkan baca. 2. Dorongan berjihad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amana billahi wa rasulihi wa qama salata wa shoma ramadana kana haqqan 'ala Allahi ayyudkhilahul jannata jahada fi sabilillah aw jalasa fi ardhihi allati wulida fiha. Qalu afala nubashshirun nasa? Qala inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajataini kama baina samai wal ardi fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati fawqahu 'arsyur rahmani wa minhu tafajjaru anharul jannati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya dan menegakkan salat serta berpuasa Ramadan, maka merupakan hak Allah atasnya untuk memasukkannya ke dalam surga. Ia berjihad di jalan Allah atau duduk di daerah kelahirannya. Para sahabat pada bertanya, bolehkah kami menyampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Jawab beliau, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah, yang jarak antara 2 derajat seperti antara langit dan bumi. Karena itu, bila kalian hendak bermohon kepada Allah, maka mohonlah surga Firdaus, karena ia adalah surga percontohan dan surga yang paling tinggi derajatnya, yang di atasnya terdapat arsy Allah yang maha pengasih, dan darinya memancarlah mata air sungai-sungai di surga. Sahih. Barakallahu fiik ya. Kalau bicara dorongan berjihad fi sabilillah, memang seharusnya mungkin dimulai dengan menyebutkan ayat-ayat Allah. Di sini Syekh langsung menyebutkan hadis-hadis tentang anjuran berjihad fi sabilillah yang memang Syekh mengatakan detailnya telah ditulis dalam kitab Syekh yang lainnya. Sebentar lagi kita akan baca firman Allah di surat Shaf ya, tolong dipersiapkan. Di surat Shaf ayat 10, 11, 12, dan 13. Baik. Adapun dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang derajat-derajat tinggi yang berada di surga. Kita kalau di dunia, kita nggak mau punya rumah kecil. Kita selalu berambisi untuk lebih baik. Kita nggak mau jadi pejabat bawahan. Antum kalau bisa melihat ya, perjalanan manusia di dunia ini. Yang mungkin sekarang menjadi ketua apalah. Yang menjadi presiden pun kita bicara. Bagaimana perjalanan dia.
Kita lihat presiden kita dari awalnya apa, naik lagi. Dunia yang dikejar. Kemudian mungkin yang menjadi Kapolri kalau kita bicara jabatan tertinggi di negeri kita. Awal jabatannya apa sih? Itu mungkin kapten umpamanya. Kemudian naik lagi. Terus sampai menjadi Kapolri. Yang menjadi panglima. Seperti itu. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan di dunia. Maka Rasulullah SAW ketika menginformasikan kepada para sahabat bahwasanya man amana billahi wa rasulih, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan sholat, puasa Ramadan, Allah akan masukkan dia di dalam surga. Berjihad atau dia tidak berjihad. Subhanallah. Artinya ini sebuah informasi yang sangat bermanfaat sekali. Sebuah kabar gembira. Tapi tatkala para sahabat ingin memberikan kabar gembira ini kepada sahabat-sahabat yang lainnya, maka kata Rasulullah SAW, jangan. Kenapa? Karena surga itu bertingkat-tingkat derajatnya di sana. Jadi jangan berpikir, mau kayak tadi orang ketika lulus dari Akmil atau Akpol umpamanya. Jabatan pertama mungkin kapten umpamanya. Apakah dia sudah cukup ini? Kau selesai? Enggak, dia akan berusaha untuk mencari yang lebih. Karena dia tahu. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan informasi bahwasanya ada 100 derajat di surga. Yang antara satu derajat dengan derajat yang kedua itu kama bainas sama'i wal ardh. Aduh, jamaah. Seperti antara bumi dan langit. Antara bumi dan langit ini sudah berapa? Bagaimana kalau antum berada di tingkat yang 100? Orang sekarang kalau bikin bangunan. Iya, dia bikin bangunan mamanya 1000 tingkat. Tapi antara satu tingkat dengan tingkat yang kedua, anggap 3 meter. 3,5 meter. Atau 4 meter. Dan dia kok bisa berada di yang paling tinggi, bangga sekali. Seperti teman-teman kita yang mungkin ke Burjul Khalifah ya. Ke Khalifah Tower yang ada di Abu Dhabi umpamanya. Dia berada di paling tinggi ketinggian, bisa melihat semuanya. Berapa tingginya? 1 kilo. Kurang mungkin. 1 kilometer. Itu sudah ratusan tingkat. Dan bangga manusia bisa mencapai tingkat tersebut. Bayar dia. Naik ke sana. Berapa duit dia keluarkan? Nih, antara satu derajat dengan derajat yang kedua di surga itu antara langit dan bumi jemaah. Silahkan untuk melihat langit tuh seperti itu, nanti ada derajat yang kedua, jaraknya lagi. Derajat yang ketiga. Maka di sini Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk berjihad fisabilillah. Untuk tidak duduk hanya untuk menikmati gaji, hasil kerjanya, tidak pernah berpikir untuk menegakkan kalimat Allah. Karena di sini disebutkan itu derajat-derajat itu siapa? Untuk siapa disediakan? Lil mujahidin fi sabilillah. Untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah SWT. Maka nggak sama jamaah. Sama-sama masuk surga. Muslim nih. Tapi mereka punya amalan yang berbeda di sini yang membedakan antara dia dengan yang lainnya. Baik. Coba dibaca di surat Shaf. Ayat 10 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.
Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Barakallahu fiik wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ahibati fillah, Allah tuh sedang menawarkan perdagangan, investasi yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Apa yang harus kita bayarkan? Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kalian dan jiwa kalian. Artinya jihad itu bukan hanya dengan jiwa. Jihad itu memerlukan biaya. Sebagaimana dakwah itu memerlukan biaya. Sebagaimana belajar ilmu memerlukan biaya. Jihad di jalan Allah pun memerlukan biaya. Maka harus keluar duitnya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Apa yang akan didapatkan ketika seorang berjihad? Dosa-dosanya diampuni. Dimasukkan ke dalam surga yang mengalir air-air di bawahnya. Tempat-tempat tinggal yang indah di surga. Netep di sana. Nggak akan pindah dari sana. Itulah kemenangan yang besar. Maka ketika berpikir jihad fisabilillah, orang yang ada dalam benak dia, kalau dia mati, dia masuk surga. Kalau dia hidup, dia akan dapat kemenangan dan mungkin dapat harta rampasan perang. Barakallahu fikum. Baik, dibaca hadis yang selanjutnya. Anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mujahidi fi sabilillah kamathalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salatin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan mujahid di jalan Allah seperti perumpamaan orang yang berpuasa, lagi menegakkan sholat dengan membaca ayat-ayat Allah yang panjang. Ia tidak pernah putus dari puasanya dan tidak pula dari sholatnya hingga sang mujahid di jalan Allah itu kembali ke rumahnya. Sahih. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ada sahabat yang bertanya, apakah amalan yang paling mulia? Al-jihad fi sabilillah. Terus apa yang lainnya gitu loh, yang bisa menandingi jihad? Apakah ada amalan lain yang bisa menandingi jihad? Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan permisalan. Bisakah engkau ketika seorang mujahid itu keluar dari rumahnya, engkau masuk ke tempat sholat, kemudian engkau mulai sholat. Ini mujahid berangkat, meninggalkan rumahnya. Seorang ini duduk di rumahnya sholat. Sampai mujahid itu balik. Mungkinkah itu terjadi? Tak mungkin. Kita sholat ya 12 rakaat. Anggap 100 rakaat. Capek, lelah. Itu mujahid fisabilillah. Berangkat ke sana. Itu terus ditulis pahala. Tidurnya mujahid fisabilillah. Dalam rangka perjalanan menuju tempat Allah SWT. Itu tetap dianggap jihad. Sehingga disebutkan dalam hadis ini. Permisalan al-mujahid fi sabilillah seperti seorang yang berpuasa dan dia qiyam, sholat, membaca ayat-ayat Allah, puasa nggak pernah berhenti, sholatnya nggak berhenti sampai mujahid ini balik. Bisa, nggak ada jamaah. Subhanallah jamaah. Jadi kalau kita lihat fadilatul jihad fi sabilillah, fadilah yang agung sekali. Yang seharusnya seorang muslim itu ya memiliki keinginan untuk menegakkan agama Allah. Kapan dia diperlukan, kapan dia dipanggil, maka dia siap untuk melaksanakan hal itu. Karena nanti kita akan bicara tentang kapan jihad itu jadi fardu ain, kapan jihad itu jadi sunnah. Ketika itu. Jadi yang jelas keutamaan jihad jamaah, Allahu Akbar ya. Zirwatu sanamil Islam. Puncaknya dari ajaran Islam itu berjihad fisabilillah. Nah, dilanjutkan.
intadaballahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli an urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah. Darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah segera memberi pahala kepada orang yang pergi berjihad di jalannya, yang tidak ada yang mendorongnya pergi kecuali karena iman kepadaku dan membenarkan rasul-rasulku. Dia akan kembalikan ia dengan membawa pahala dan rampasan perang, atau akan dia masukkan ia ke dalam surga. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini seorang mujahid nggak ada rugi. Istilah rugi tidak ada. Mau menang mau kalah. Sehingga kita bisa melihat bagaimana para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang bersemangat untuk berjihad. Ketika mereka berhadapan dengan Romawi. Ketika mereka harus berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Persia. Ketika ditanya, kalian mau apa? Kalian mau duit, kita kasih duit. Apa yang kalian inginkan? Sudah pulang sana, kita kasih gaji. Enggak, kata dia, kita bukan mau duit. Kita ini menang kalah buat kita itu kemenangan dua-duanya. Mau mati, kita dijanjikan masuk surga. Mau pulang menang, kita dapat bagian harta rampasan perang. Sehingga subhanallah jamaah, ketika seorang sahabat Nabi, Al-Haram bin Milhan, ya, Haram bin Milhan, pamannya Anas dari ibunya, itu terbunuh. Dia ditusuk dari punggungnya sehingga pedang atau tombak itu tembus dan darah itu muncrat dari depan dia. Dia ambil itu darah sambil mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Ada riwayat yang mengatakan dia kucurkan ke wajahnya mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah. Aku menang demi Robnya Ka'bah. Aku menang. Sehingga yang membunuh itu bingung. Kok bisa orang ini? Ana bunuh, mati, ngomong menang dia. Karena sejatinya tadi, seorang mujahid fi sabilillah, mau kalah mau menang, dua-duanya adalah keberuntungan buat dia. Kalau dia pulang, dia bawa pahala dan bawa ghanimah, harta rampasan perang. Kalau dia mati, Allah masukkan dia ke surga. Dengan catatan iman. Perginya dia itu karena iman. Keluarnya dia itu karena iman. Jadi bukan karena kelompok, bukan karena golongan, bukan karena iman dengan Allah dan mempercayai Rasulullah SAW. Tapi kalau yang perginya karena kelompok, karena fanatisme, ya sudah, dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan, yang Allah janjikan, dia tidak akan mendapatkan hal itu. Baik. Jadi kalau yang sebelumnya itu dorongan berjihad agar seorang ingin berjihad. Kalau yang pembahasan yang ketiga ini adalah tentang fadlul jihad. Tentang keutamaan jihad itu sendiri. Jadi sejatinya yang mendorong orang untuk berjihad itulah keutamaan-keutamaan jihad. Jadi bab ini sebenarnya sangat berkaitan sekali. Nah, silakan. Nah, Tabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Qala inna qad sa'alna 'an dzalika faqala arwahuhum fi awjafil tayrin khudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil 'arsy tasrahu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadili fattala'a ilaihim rabbuhum ittala'atan faqala hal tashtahuna syai'an qalu ayya syai'in nashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na fafa'ala bihim dzalika thalatha marratin falamma ra'aw annahum la yutraku min ay yus'alu qalu ya rab nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a allaysa lahum hajatun turiku. Dari Masruq ia berkata, kami pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat ini, wala tahsabanna ladzina, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati,
Bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat limpahan rizki. Al-Imran ayat 169. Kemudian ia menjawab, sesungguhnya kami pernah juga menanyakan ayat itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menjawab, arwah mereka itu berada di dalam rongga-rongga burung yang hijau. Ia memiliki lampu gantung yang banyak dan yang bergantung pada arsy. Ia bisa terbang lepas dari surga kapan saja ia mau. Kemudian ia kembali lagi ke lampu-lampu gantung itu. Kemudian Rob mereka memperhatikan mereka sekali. Lalu berfirman kepada mereka, para arwah itu, apakah kalian menginginkan sesuatu? Jawab mereka, apalagi yang kami inginkan. Sedangkan kami bisa terbang lepas dari surga sesuka kami. Allah berbuat demikian 3 kali kepada mereka. Tatkala mereka melihat diri mereka tidak dibiarkan terus ditanya, maka mereka berujar, ya Rabbi, kami ingin agar engkau mengembalikan lagi arwah kami kepada jasad kami, sehingga kami bisa gugur di jalanmu sekali lagi. Tatkala dia melihat bahwa mereka tidak mempunyai kebutuhan, maka mereka dibiarkan. Sahih. Barakallahu fiik. Afwan, ini ada salah terjemah ternyata. Di nomor 3 ini bukan keutamaan jihad, tapi fadlus syahadah. Di bahasa Arabnya itu fadlus syahadah. Apa artinya? Nah, Bersaksi. keutamaan apa? Bersaksi. Keutamaan? Menyaksikan. Menyaksikan. Bersaksi. Ada yang lainnya? Kalau fadlul jihad, keutamaan jihad. Fadlus syahadah. Keutamaan mati syahid. Aywa, barakallahu fiik. Keutamaan mati syahid. Makanya anak tadi bingung juga keutamaan jihad dengan dorongan berjihad. Jadi keutamaan mati syahid. Keutamaan mati syahid, yakni mati di medan perang. Soalnya di hadis yang sebelumnya ada pembicaraan, ada yang mati, ada yang pulang. Nah, sekarang berbicara tentang fadlus syahadah, keutamaan yang mati syahid. Hadis yang disebutkan tentang keutamaan mati syahid ini menunjukkan bahwasanya surga itu sudah diciptakan. Dari mana kita tahu? Ruh orang-orang yang mati syahid. Kemana ruhnya Hamzah sekarang? Kemana ruhnya Mus'ab bin Umair? Kemana ruhnya Abdullah bin Jahsh? Ada di mana ruh mereka? Kemana ruhnya abahnya Jabir bin Abdullah, yakni Abdullah? Di sini disebutkan. Memang jasad mereka telah mati. Jasad mereka telah mati. Kalau kita buka kuburan mereka, sebagian mungkin sudah menjadi tulang belulang. Bahkan sudah menjadi tanah. Tapi mereka hidup di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Bagaimana kondisinya? Mereka kan ruh. Ruh kan sesuatu yang kita nggak tahu gimana modelnya. Tapi dia ada dalam tubuh kita. Dan dia bisa bergerak. Menggerakkan anggota tubuh kita. Maka disebutkan bahwasanya ada di rongga-rongga atau di perut burung-burung yang warnanya hijau. Sebesar apa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas burung ini menikmati surga. Mereka ada qanadil, itu lampu gantung yang mereka singgah di sana. Kalau kita bisa melihat, subhanallah jamaah. Lalu mereka ditanya, kalian mau apa? Mau minta apa lagi? Kata mereka, apa lagi yang mau diminta? Semua sudah mereka rasakan. Mereka bebas menikmati surga. Akhirnya ketika mereka terpaksa harus jawab, maka mereka mengatakan, kalau bicara keinginan, maka keinginan untuk dikembalikan ruh kami ke jasad. Artinya di jasadnya nggak ada ruhnya. Dikembalikan ke jasad, kemudian mereka hidup kembali, hatta nuqtal fi sabilika maratan ukhra. Sehingga kami terbunuh lagi di jalanmu untuk yang kedua kali. Jadi jamaah, itu keutamaan mati syahid. Artinya tebasan pedang yang dirasakan. Tikaman tombak yang menusuk di jantungnya.
atau anak panah yang masuk ke pelipisnya. Atau kalau sekarang tembakan atau bom yang dilemparkan oleh musuh sehingga menghancurkan diri mereka. Ternyata buat mereka itu tidak menyakitkan. Sehingga mereka ingin balik ke dunia untuk mati lagi. Bukan mati seperti duduk di atas kursi atau mati dalam kondisi ya beribadah baca Al-Qur'anul Karim. Enggak, mereka ingin mati dalam kondisi terbunuh di medan perang. Makanya kalau kita lihat Khalid bin Walid, dia sedih sekali karena dia harus mati seperti matinya seekor sapi jantan. Mati di atas ranjang. Kata Khalid bin Walid, di tubuhku ini tidak ada satu tempat sejengkal kecuali di situ ada tebasan pedang, tikaman tombak, anak panah yang masuk ke sana. Jadi Khalid bin Walid bukan kebal jemaah. Jangan dipikir Khalid itu sebagai jagoan, sebagai jawara, karena dia tidak mampan ditebas oleh pedang. Seperti kalau kita lihat mungkin ada beberapa umat Islam yang menunjukkan kehebatan mereka. Ambil pedang kemudian ditaruh di tangannya, taruh di lehernya. Khalid bin Walid tubuhnya semua penuh dengan luka-luka. Itu Khalid mengatakan la namat a'yunul jubana. Semoga pengecut itu gak bisa tidur. Yang takut mati di medan perang kata, ini aku nih. Sekarang mati di atas ranjang seperti matinya sapi jantan. Padahal dia ingin meninggal di jalan Allah. Tapi takdir Allah. Untuk memberikan contoh buat kita semua juga. Ini keutamaan mati syahid jemaah. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Barakallahu fikum. Nah, dilanjutkan. An Anas anna Rubayy bint al-Bara wa hiya Ummu Harithah binat Suraqah atati Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah la tuhaddithuni an Harithah wa kana qutila yawma badrin asabahu sahmun gharbun fa in kana fil jannati sabartu wa in kana ghaira dhalika istahattu alaihi fil bukai faqala ya Ummu Harithah innaha jinanun fi jannatin fil jannati wa inna banaki asabal firdausal a'la. Barakallahu fiik. Afwan. Ini ada yang kurang di bahasa Arabnya ketika ibunya Harithah mengatakan ya Rasulullah la tuhaddithuni, yang betul ala tuhaddithuni. Coba dibaca. Ala tuhaddithuni. Bukan nah. Ala tuhaddithuni an Harithah wa kana qutila yawma badrin asabahu sahmun gharbun fa in kana fil jannati sabartu wa in kana ghaira dhalika istahattu alaihi fil bukai faqala ya Ummu Harithah innaha jinanun fil jannati wa inna banaki asabal firdausal a'la. Dari Anas bahwa Rubayy binti al-Bara Ummu Harithah bin Suraqah pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau menceritakan kepadaku tentang Harithah di mana ia gugur pada waktu perang Badar terkena anak panah yang tidak diketahui siapa pemanahnya. Jika ia di surga, maka saya bersabar. Namun manakala ia tidak demikian, maka saya akan bersungguh-sungguh menangisinya. Kemudian beliau bersabda, ya Ummu Harithah, sesungguhnya di sana terdapat macam-macam surga, sedangkan putramu menempati surga Firdaus yang paling tinggi. Sahih. Barakallahu fiik. Subhanallah, kita lihat bagaimana keinginan seorang ibu. Nih, kalau ada ibu yang ingin anaknya mendapatkan jabatan yang tinggi di dunia, ingin dapat kerjaan, dia mungkin menjadi direktur utama, ada yang menjadi GM, macam-macam. Berbeda dengan ibunda para sahabat. Apa yang mereka inginkan buat anaknya? Dia kirimkan anaknya untuk berjihad fi sabilillah. Harithah mati ketika perang Badar terkena panah yang tidak diketahui. Ini panah dari mana nyasar, kena dia. Akhirnya Ummu Harithah tanya, anakku ini gimana kondisinya? Dia masuk surga apa masuk neraka? Kata dia,
Kalau masuk surga selesai sudah. Tapi kalau dia masuk neraka, tidak masuk surga, maka aku akan menangisi dia. Lalu apa kata Nabi SAW mengatakan, Ya Umma Haritha, innaha jinanun fil jannah. Wahai Ummu Haritha, sesungguhnya surga itu penuh dengan taman-taman. Derajatnya macam-macam. Tadi yang disebutkan dalam hadis ada 100 derajat. Wa inna ibnaki asabal firdaus al-a'la. Anakmu itu mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Allahu Akbar jemaah. Gimana seorang ibu ketika mendapatkan kabar dari Nabi SAW anaknya masuk surga. Di surga yang paling tinggi lagi jemaah. Kenapa? Karena mati syahid. Ini keutamaan mati syahid. Padahal mungkin dia belum membunuh. Artinya dia belum sempat berperang. Di awal-awal. Mau perang, persiapan, ada panah yang nyasar. Itu bisa dapat Firdaus al-A'la. Tapi syaratnya, dia melakukan itu lillahi ta'ala. Wallahi jamaah, kita ini yang masih hidup, gak tahu gimana akhir hidup kita. Tapi kita berusaha untuk memohon kepada Allah SWT, agar Allah memberikan syahadah kepada kita. Sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke surga yang paling tinggi, yang tentunya di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Anil Miqdam bin Ma'di Kariba radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syahidi indallahi sittu hisalin yughfaru lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'aduhu minal jannati wa yujaru min azabil qabri wa ya'manu minal faza'il akbari wa yud'u ala ra'sihi tajul waqaril yaqutatu minha khairun minad dunya wa ma fiha wa yujawazu nataini wa sab'ina zawjatan minal huril 'ain wa yushaffa'u fi sab'ina min aqrabi ba'ihi. Dari Al-Miqdam bin Ma'di Karibal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang gugur sebagai syahid mendapatkan 6 keistimewaan. Pertama, ia akan diampuni dosa-dosanya sejak awal berangkat. Kedua, ia akan melihat tempat duduknya di surga. Ketiga, ia akan diselamatkan dari siksa kubur. Keempat, ia akan terselamatkan dari kepanikan yang luar biasa. Kelima, di atas kepalanya akan dipasang mahkota ketenangan terbuat dari yakut yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Keenam, dikawinkan dengan 72 istri dari bidadari yang bermata jeli dan diberi hak memberi syafaat kepada 70 dari kerabatnya. Sahih. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Kita bisa melihat bagaimana orang yang mati syahid akan mendapatkan 6 keistimewaan. Yang satu keistimewaannya ada, udah cukup untuk kita berusaha untuk berjuang di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Yang pertama, diampuni dosa-dosanya dengan awal, ya kalau dikatakan awal daf'ah, bisa jadi awal matinya dia. Ketika dia berangkat terbunuh, awal darah terkucur, dia meninggal dunia, langsung diampuni dosa-dosa dia. Yang kedua, dia melihat tempat dia minal jannah. Kelihatan tuh tempat dia di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya ruhnya akan berada di sana dalam masa penantian yang panjang sekali. Kemudian yang ketiga, dihindarkan wa yujaru min adzabil qabr. Subhanallah. Yang keempat, dia merasa aman ketika pada yaumil faza'il akbar. Ketika hari yang menakutkan tatkala ditiupkannya sangkakala yang membuat orang-orang kepada panik pada waktu itu, maka dia terselamatkan dari kepanikan tersebut. Rasa takut itu hilang. Para ulama menyebutkan kenapa dia mendapatkan hal itu, kenapa dia dikasih keamanan dari kepanikan pada hari itu, karena sudah cukup dia panik ketika pedang-pedang itu hendak menebas dia. Kemudian di kepalanya, Allahu Akbar, akan dikasih mahkota jemaah.
Kalau kita lihat mahkota ini di dunia ini diberikan kepada siapa? Mungkin mahkota diberikan kepada raja. Sekarang lagi rame ada pemilihan Miss Dunia, Miss Universe mungkin. Mungkin akan dikasih mahkota. Yang menang dikasih mahkota. Dari apa mahkota tersebut? Ana nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas mahkota yang akan diberikan nanti di surga. Satu, permata yang ada di mahkota tersebut. Karena mahkota biasanya ada banyak permata. Satu permata yang ada di mahkota itu lebih baik dari dunia dan isi. Satu ya. Wahid tuh. Yaquta. Lebih baik dari minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau semua mahkotanya ratu-ratu dikumpulin, semua kekayaan manusia dikumpulin untuk membeli satu permata yang ada di mahkota orang yang mati syahid, nggak ada harganya sama satu. Bagaimana dengan permata yang menumpuk di sana? Dan yang keenam, wa yuzawwaju thintain wa sab'ina. Nah, akan dinikahkan, ini yang kelima jemaah afwan. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari surga, 72 jemaah. Allahu Akbar ya. Yang umum semua orang yang masuk surga itu dapat 2 istri. 2 bidadari. Itu yang umum. Tapi untuk yang mati syahid ada keutamaan tersendiri. Dia dinikahkan dengan 72 dari hur ain. Dan dia punya kesempatan memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabatnya. Allahu Akbar jemaah. Makanya kalau kita lihat bagaimana semangatnya para sahabat untuk mendapatkan keutamaan ini. Tapi yang menggerakkan ini iman. Nah, iya, afwan, yang keenam ini bergabung dengan yang ketujuh sebenarnya jemaah. Iya, dikawinkan dan diberikan keutamaan untuk memberikan syafaat. Afwan. Baik. Kenapa keutamaan yang banyak seperti ini tidak membuat orang-orang munafikin berlomba-lomba untuk berjihad? Malah mereka lebih sering minta izin untuk meninggalkan jihad fisabilillah. Baik, kenapa sebabnya? Siapa yang bisa jawab? Karena keimanan mereka. Karena mereka nggak beriman. Nah, karena mereka nggak beriman. Kita beriman. Kita beriman dengan hari akhir. Makanya rukun iman yang terpenting salah satunya yang sering digabungkan dengan al-iman billah adalah billahi wal yaumil akhir. Beriman dengan Allah dan hari akhir. Kita percaya dengan proses yang ada sejak kematian. Dengan adanya azab kubur, nikmat kuburan, dengan ada hari kebangkitan, dengan adanya padang mahsyar. Semua itu yang membuat orang mau beramal. Tapi ketika tidak beriman, ya bagaimana dia akan termotivasi untuk mengamalkan? Yang kita lihat nih, banyak di negeri kita orang-orang yang mengaku Islam, mengaku Muslim, tapi kalau dilihat kok memusuhin Islam maksudnya. Kok kayaknya nggak suka sama ajaran Islam. Ucapan-ucapan dia menunjukkan kebencian kepada Islam. Bahkan ada ungkapan-ungkapan yang mengisyaratkan kalau dia tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, dengan adanya hari kiamat. Allah jamaah. Jadi Islam yang ada di KTP kita itu nggak cukup. Kecuali kita meyakini dan mengamalkan. Dan kita lihat orang-orang munafikin perbedaannya dengan para sahabat Nabi. Mereka bawa semua hartanya. Abu Bakar bawa semua hartanya. Umar bawa setengah hartanya. Anak-anak berangkat berjihad di jalan Allah. Ibunda para sahabat menyiapkan anak-anaknya untuk berjihad. Kenapa? Iman. Nggak ada iman ya nggak akan semangat. Kenapa orang bersemangat untuk kuliah di kuliah umum yang menjanjikan pekerjaan? Artinya di negeri kita ini ada berbagai macam perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi yang lulus langsung bekerja. Bahkan ketika kuliah sudah ditanggung.
lulus tinggal langsung melanjutkan pekerjaan. Ada kuliah yang tidak. Ada yang mereka yang cari sendiri pekerjaan. Ada yang sudah ada kontrak dengan tempat lain. Biasanya yang langsung dapat pekerjaan akan diperebutkan. Yang kedua, yang mahasiswanya langsung ada kontrak kerja, biasanya langsung penuh mereka itu. Yang ketiga, biasanya yang belum tentu kerjanya, itu malas-malas yang masuk sana. Terkadang hanya sekedar untuk menghabiskan waktu muda dia. Karena dia juga nggak berharap kerjaan dari sana. Ya sekedar kuliah lah Pak Ustaz. Nah, jadi ingat, yang menyebabkan seorang mau berjihad di jalan Allah, mau beramal apa saja amalan dia, adalah al-iman. Barakallahu fiik. Hadis yang keempat. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syahidu la yajidu alamal qatli ila kama yajidu ahadukum alamal qarsati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang gugur sebagai syahid tidak akan merasakan pedihnya terbunuh, melainkan seperti seorang di antara kamu yang merasa sakit karena dicubit. Hasan sahih. Allahu Akbar. Kita lihat di sini nih. Ternyata tebasan pedang ya. Ternyata anak tombak yang menancap di dalam dadanya. Panah juga yang seperti itu. Itu dirasakan oleh orang yang mati syahid seperti qarsa. Seperti dicubit atau digigit semut. Semut itu juga mencubit sebenarnya dengan capitnya dia. Seperti itu sakit. Jadi sebagian orang kan berpikir Allahu Akbar, nanti berdarah-darah. Ya bagaimana para sahabat Nabi, bagaimana perjuangan Mus'ab bin Umair, perjuangan Ja'far bin Abi Thalib. Ketika dia memegang bendera kemudian ditebas tangannya. Mungkin antum berpikir, gimana tebasan pedang itu akan menyakitkan. Tebasan pedang itu akan menjadikan sesuatu yang pedih buat dia. Pegang dengan tangan kirinya. Ditebas tangan kirinya, dia peluk dengan tangannya, kemudian ditebas mati. Ternyata semua itu, kata Nabi SAW, illa kama yajidu ahadukum alamal qarsah. Sakitnya dicubit atau digigit semut, ya dicubitlah. Allahu Akbar. Ini keutamaan buat orang yang mati syahid. Artinya rasa sakit dia, itu ternyata tidak dia rasakan. Karena Allah memberikan keringanan buat dia. Maka tidak perlu takut tatkala seorang berjihad di jalan Allah. Ya, ketika dia akan menghadapi berbagai macam hal yang tidak nyaman. Karena Allah menyebutkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berjihad dan kalian gak suka. Gak sukanya tadi. Akan terluka, akan terbunuh, harta habis, meninggalkan keluarga. Tapi ternyata ada banyak keutamaan di balik itu semua. Barakallahu fikum. Baik, kalau bicara keutamaan, bicara dorongan. Ada orang yang tidak tertarik dan tidak terdorong dan nggak mau berjihad. Tertarik enggak, terdorong enggak, keinginan juga nggak punya. Udah disebutkan tuh hadis-hadisnya, ayat-ayatnya. Maka ada ancaman. Silahkan dibaca ancaman. Ini ancaman agar tidak meninggalkan jihad. Nah, silahkan. 4. Ancaman agar tidak meninggalkan jihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ardi araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la yadurruhu syai'an wala tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir." Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat?
Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan digantinya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan dapat memberi kemudaratan kepadanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum, subhanallah. Jadi yang menyebabkan seorang meninggalkan jihad adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Biasanya cinta dunia dan takut mati. Sehingga dalam ayat ini Allah menyebutkan issa fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Kalian mikirkan enak hidup di dunia. Nyaman. Kenyamanannya ada, tapi berbalut dengan kesedihan, dengan kepedihan. Itu yang kita lihat. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala gak butuh kita berjihad di jalan Allah. Kalau umat Islam semuanya gak mau berjihad di jalan Allah, apa kata Allah? Illa tanfiru yu'adzibkum azaban alim. Allah akan memberikan azab kepada kalian kalau kalian tidak berjihad di jalan Allah. Dan akan Allah ciptakan lagi generasi yang lainnya. Dan kalian tidak akan bisa membahayakan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jamaah. Kita nih, tatkala berjuang di jalan Allah, jangan merasa kita telah memberikan kontribusi yang besar. Seakan-akan kalau nggak ada kita, kondisi umat akan kacau. Seakan-akan kalau bukan karena ana, ya nggak mungkin bisa jalan. Allah mengatakan, wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalian tidak akan bisa membahayakan Allah, memudaratkan Allah sedikit pun. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ayat ini juga peringatan buat kita nih. Buat teman-teman yang mungkin berjihad di medan dakwah. Yang mungkin merasa dia telah banyak memberikan kontribusi dan manfaat buat umat. Jangan sampai akhirnya kau berpikir kalau antum keluar, kalau antum tidak ikut, akhirnya dakwah nggak akan jalan. Jihad nggak akan berjalan. Kalau antum nggak berjihad, kalau nggak ikut perang nih, wah kalah nih. Umat Islam mau. Kalian tidak akan membahayakan Allah SWT. Allah akan mengazab kalian tidak ikut perang. Karena orang-orang munafikin, dia itu kalau lagi pembagian harta rampasan perang, dia ngomong kita kan ikut gitu loh. Kita berjuang juga gitu loh. Ketika kalah, mereka katakan kita kan udah kasih nasihat sama kalian untuk tidak berangkat. Na'udzubillah min dzalik ya. Subhanallah, anak baca ayat ini juga peringatan buat anak pribadi dan buat semua saudara-saudara kita yang mungkin merasa memiliki peran besar dalam memberikan manfaat buat umat ini. Sejatinya mereka tidak butuh sama kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang lain, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ibnu Katsir menulis bahwa Al-Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abi Hubayb dari Aslam Abi Imran, ia berkata, ada seorang prajurit dari batalion Muhajirin maju ke daerah pertahanan musuh di Konstantinia atau Konstantinopel hingga badannya tertembus anak panah. Bersama kami ada Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu orang-orang pada berkomentar, ia mencapakan dirinya ke jurang kebinasaan. Kemudian Abu Ayyub berujar, kami lebih tahu daripada yang lain mengenai makna ayat ini. Ayat ini turun pada kami. Kami bersahabat dengan Rasulullah SAW dan kami telah ikut bersamanya dalam banyak peperangan. Dan kami selalu membelanya. Tatkala Islam telah tersebar dan jaya, kami segenap kaum Ansar mengadakan pertemuan atas dasar cinta. Maka kami mengatakan, sungguh Allah telah memuliakan kami dengan bersahabat dengan Nabi-Nya SAW.
dan dengan menolongnya hingga Islam menyebar dan pemeluknya berjumlah besar. Dan dahulu kami lebih mengutamakan Rasulullah daripada keluarga, harta benda dan anak-anak. Kemudian perang berakhir, lalu kami kembali kepada keluarga kami, anak-anak kami. Kami tinggal bersama mereka. Lalu turunlah kepada kami ayat yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kebinasaan itu ialah karena tetap tinggal di rumah, tidak mau berinfak dan enggan berjihad. Barakallahu fikum. Subhanallah jemaah. Ini disebutkan riwayat hadis ini bahwasanya hadis ini sahih. Jadi kalau bicara wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan sampai kalian mencampakkan diri kalian kepada, menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Itu bukan berarti seorang pejuang yang masuk ke barisan musuh, menyerang musuh, dikatakan dia bunuh diri. Enggak. Dikatakan dia mencampakkan diri kepada kehancuran. Enggak. Dia masuk ke barisan musuh. Ini di medan perang gitu bicara. Yang perangnya sesuai dengan syariat. Jangan sampai akhirnya hadis ini digunakan oleh orang-orang yang menghalalkan bom bunuh diri. Yang menghalalkan bom bunuh diri. Dia bom sini, gereja sini, bom sana, bom tempat maksiat sana. Lalu dia berdalil dengan hadis ini. Tidak, ini dalam medan perang yang sesuai dengan syariat. Yang dia benar-benar untuk menegakkan agama Allah SWT. Dan ada pemimpinnya pada waktu itu. Menghadapi Romawi, menghadapi Konstantinopel pada waktu itu. Yang disebut dengan menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan disebutkan ketika seorang sudah sampai pada titik nyaman dengan kedudukan dia. Ya sudah kan, udah alhamdulillah, ada apa sih ngurusin Islam? Udah duduk sama keluarga, makan, cari kerjaan, sore kuliner, weekendnya jalan-jalan, nanti Senin kerja lagi cari duit, sampai hari Jumat dapat duit jalan-jalan lagi. Nggak ada kebayang untuk berjihad di jalan Allah. Tidak dengan hartanya, tidak pula dengan jiwanya. Jadi keinginan para sahabat-sahabat Ansor yang sudah berjuang lama membela Nabi SAW. Mereka ingin berpikir gimana kalau kita udahlah kita cukupkan yuk. Kan alhamdulillah Islam sudah jaya ya. Kita perlu mencukupkan diri dengan menyibukkan diri mungkin mempersiapkan generasi masa depan. Menikmatin kehidupan ini. Lalu turun ayat. Jadi yang disebut dengan tahluka adalah tinggal menetap di rumah bersama keluarga, bersama harta, tidak berinfak dan tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Dilanjutkan. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza tabayya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bil zar'i wa taraktumul jihada salatallahu 'alaikum dzullan la yanzi'uhu hatta yarji'u ila dinikum. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu melakukan jual beli secara kredit dengan tambahan harga, mengambil ekor-ekor sapi, sebuah perumpamaan dari Rasulullah yang berarti riba atau tambahan, dan kamu merasa puas dengan tanamanmu serta kamu meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menimpakan kehinaan kepadamu dan tidak akan dicabut hingga kamu kembali tunduk patuh kepada agamamu. Sahih. Barakallahu fikum. Ini di terjemahan hadis yang baru saja dibacakan. Ada terjemahan mungkin yang kurang pas ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza tabaya'tum bil 'ainah. Jadi kalau jual beli kalian sistemnya 'ainah. Apa 'ainah? Ini di sini diterjemahkan sebagai jual beli secara kredit dengan tambahan harga. Jual beli secara kredit dengan tambahan harga. Jadi
kayaknya kurang pas. Karena jual beli dengan tambahan harga kredit itu diperbolehkan. Kalau kontan 10 juta, kalau kredit 12 juta umpamanya. Maka terjemahan mungkin yang lebih tepat ya, disebutkan di sini, inah itu sistem jual beli riba yang terselubung. Salah satu contohnya disebutkan, seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan pembayaran tunda, kredit nih. Dia membeli dengan pembayaran tunda, tetapi sebelum si pembeli membayarnya, si penjual telah membelinya kembali dengan harga murah. Jadi riba yang terselubung. Umpamanya gini, Ana butuh uang. Ana butuh uang, tapi Ana mau beli motor. Berapa harga motornya kredit? Kata penjualnya 15 juta. Ya sudah, Ana beli 15 juta. Sudah jadi 15 juta? Iya, sudah. Tapi sekarang udah jadi 15 juta, Ana mau jual lagi sama antum. Ana jual berapa? Ya sudah, dihargain 10 juta. Ya sudah, Ana dapat 10 juta. Jadi sebenarnya praktek riba, dia itu mau pinjam duit 10 juta, bayarnya 15 juta. Tapi diumpamakan jual beli. Kenapa? Karena Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Jual beli itu halal, dihalalkan sama Allah. Riba itu diharamkan. Maka ini termasuk jual beli riba yang terselubung. Artinya menggambarkan kondisi umat Islam pada waktu itu takut sama riba. Riba terang-terangan nggak ada. Artinya mereka melakukan riba secara sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang kita lihat di negeri kita, ribanya terang-terangan. Dan dianggap biasa, lebih parah daripada apa yang disabdakan sama Nabi SAW. Kemudian, waraditum bizzara. Ini terjemahannya mengambil ekor, wa akhadtum adnabal baqar. Wa akhadtum adnabal baqar. Kalian menjadikan dirimu di belakang ekor sapi. Artinya mengambil ekor-ekor sapi. Apa disebutkan di sini? Perumpamaan dari Rasulullah SAW yang berarti riba atau tambahan. Jadi ini juga nggak tepat terjemahannya. Tolong dihapuskan ya. Jadi ini perumpamaan sibuk dengan pertanian, dengan perkebunan ya. Karena orang dulu kalau membajak itu dengan sapi. Membajak sawahnya itu dengan sapi, dengan lembu. Seperti itu. Waraditum bizzara, kalian merasa puas dengan hasil kebun kalian, hasil tanaman kalian. Jadi gambaran orang yang menikmati hidup. Dia ambisi dunia. Dia sibuk mencari uang. Dia merasa nyaman dengan pertanian dia, perkebunan dia, mungkin villa-villa dia. Merasa di titik aman dalam urusan dunia dia. Dan meninggalkan jihad fisabilillah. Nggak peduli sama jihad. Ya gimana mau jihad? Jihad harta lagi? Enggak, dia sudah. Dia menikmati kehidupannya. Yang akan terjadi, sallallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu. Nggak bakal dicabut sama Allah. Sampai kapan? Sampai jihad? Bukan. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian secara kafah. Berjihad, tetap berjihad dengan Allah. Karena itu masuk agama kita. Tapi ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan di sini. Riba. Orang sudah memikirkan secara muamalahnya dia. Mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana Allah akan memuliakan dia. Ketika dia menantang perang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bicara bagaimana mengembalikan kejayaan umat Islam. Berdasarkan hadis ini. Yang memang ada perintah untuk berjihad dalam hadis ini. Tapi perintah terakhir Nabi SAW adalah kembali kepada agama secara kafah. Salah satunya jihad fisabilillah. Salah satunya meninggalkan yang haram. Kemudian tidak sibuk dengan dunia. Tidak menjadi hamba dunia. Hada wallahu a'lam bishawab. Rasa itu yang bisa kita sampaikan. Anda pun berbicara tentang hukum jihad fisabilillah. Kemudian adab bagaimana berperang. Kemudian orang yang wajib berjihad. Kemudian kapan jihad menjadi fardu ain, kapan jihad tidak fardu ain. Kemudian berbicara tentang tawanan perang, ada hukumnya sendiri, ada salab, rampasan perang. Kemudian ada hal-hal lain yang memang tadi kita sampaikan. Agama Allah ini
Agama Islam ini bukan hanya mengatur pernikahan, bukan hanya mengatur perceraian, bukan hanya mengatur warisan, tapi mengatur hubungan hamba dengan Allah dan mengatur hubungan hamba dengan manusia, mengatur hubungan hamba dalam sebuah negara. Di dalamnya ada berbagai agama, itu pun diatur. Dan hubungan negara dengan negara lainnya itu juga ada di dalam Islam ini. Supaya kita yang muslim bangga menjadi seorang yang bergambar agama Islam. Dan ya, jangan sok tahu. Jangan engkau membenci agama Allah ini karena kebodohanmu. Karena sejatinya an-nas a'da ma jahilu. Orang itu akan memusuhi sesuatu yang dia tidak kenal. Muslim gak kenal sama Islam, benci sama Islam. Oh, masa ajaran Islam kayak gini? Belajar. Belajar. Barakallahu fiik. Nah, mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Ustaz, yang mengenai keimanan tadi, kalau misalnya ketaatan kita berkurang seperti itu, berarti itu ada masalah juga ya Ustaz sama iman. Nah, kita bicara iman kan naik turun. Jadi ketika imannya full, kita bisa melihat ya, anti bisa merasakan lah bagaimana tatkala iman lagi kuat. Anti bisa sholat malam 11 rakaat. Anti bisa sedekah yang banyak. Anti bisa puasa sunnah ketika imannya lagi full. Tapi ketika imannya lagi berkurang, yang lainnya berkurang. Jadi akhlak berkurang, amalan berkurang. Ini semua berhubungan dengan iman. Karena iman ini menjadi motor penggerak. Jadi bagaimana seorang ketika futur umpamanya? Iman. Imannya dia katakan, Ustaz, ana lagi futur Ustaz ya. Dia tahu, dari mana dia tahu futur? Ibadah dia berkurang. Yang dia tanyakan kan, gimana supaya anak kembali lagi beribadah seperti itu? Apakah anak mengatakan, ya sudah antum futur, antum kan berhenti sholat duha, ya sekarang sholat duha. Ya itu Ustaz, nggak bisa sholat duha. Kenapa? Karena imannya sedang sakit. Diobatin dulu imannya, maka ketika itu nggak perlu disuruh. Dia akan melaksanakan ketaatan itu dan meninggalkan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Anak kalau umur dia yang tanya takut punya utang. Anak. Di pertemuan berikutnya insya Allah Ustaz bahas apa fikih sirah ya Ustaz ya. Nah. Ustaz, kita melihat dengan keutamaan mati saat ini Masya Allah banget ya Ustaz ya. Dan seorang ibu pastilah, orang tua pastilah menginginkan akhir yang baik untuk anak-anaknya ya Ustaz. Dengan melihat keutamaan ini, boleh nggak kita sebagai seorang ibu berdoanya itu minta ke Allahnya itu untuk mati syahid Ustaz, untuk anak Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada perbedaan antara laki dan wanita. Yang pertama memang jihad fi sabilillah, perang di jalan Allah itu tidak diwajibkan buat para wanita. Apa yang ditanyakan oleh Ummu Dea ini pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi SAW. Ketika Aisyah mengatakan dalam pembahasan haji, insya Allah kita pernah bahas, mungkin bisa dilihat kembali. Ketika Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, narul jihad afdalul amal. Kita ini melihat jihad ini amalan paling mulia. Kata dia. Afala nujahid. Kenapa kita perempuan gak berjihad? Ya, gimana kita ini? Ini amalan paling mulia. Sehingga wanita ingin berjihad fisabilillah. Tapi apa kata Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala dia mengatakan, walakin afdal jihad hajjun mabrur. Tapi jihad yang paling mulia buat seorang wanita adalah haji mabrur. Jadi seorang wanita yang ingin dapat pahala jihad fisabilillah, berhajilah. Yang jelas haji ini capek buat perempuan. Dia harus meninggalkan keluarganya. Ya sama lah kita lihat. Kalau berjihad di jalan Allah itu seorang lelaki meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya. Seorang wanita pun ketika berhaji, dia tinggalkan keluarganya. Dia tinggalkan anaknya. Dia tinggalkan rumahnya. Dia berada di tempat yang di tenda nanti, kadang-kala berjalan kaki, dia ngantri macam-macam.
Jadi buat para wanita, jihad yang paling mulia adalah hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Maka berusaha seorang wanita itu untuk meminta kepada Allah SWT untuk berangkat haji lagi. Punya rezeki, tabung lagi. Ini jihad harta. Dia menabung hartanya. Ketika pas cukup, berangkat haji. Kenapa? Karena inilah jihad yang paling mulia buat para wanita. Sebagaimana bicara sholat berjamaah. Siapa yang nggak tahu dengan fadilahnya sholat berjamaah ya. Jalan ke masjid ya. Satu langkah diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya. Kemudian sampai masjid dia baca doa masuk masjid. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Nunggu qomat. Itu ada malaikat-malaikat yang mendoakan dia. Dapat 27. Tapi buat wanita, ternyata sholat di rumahnya lebih utama daripada sholat di masjid. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kalau untuk anak laki boleh kita mendoakan. Aywa, na'am. Nah, ini yang perlu dipersiapkan orang tua. Bagaimana Ummu Haritha mempersiapkan Haritha. Bagaimana Ummu Sulaim mempersiapkan Anas. Kepingin Anas ini berangkat jihad. Bagaimana para sahabat Nabi membawa anak-anaknya untuk berjihad fisabilillah. Bagaimana Khansa mempersiapkan anak-anaknya untuk berjihad. Tapi Khansa tidak. Dia mempersiapkan anak-anaknya untuk berjihad. Karena dia tahu keutamaan anak-anak untuk berjihad. Anak-anak lelaki. Maka orang tua akan mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi ketika orang yang mengajarkan. Ad-dalu alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Itu seperti yang melakukannya. Bagaimana kalau seorang ibu mempersiapkan anaknya. Bagaimana ibunda Zubair bin Awam. Safiyah binti Abdul Muttalib. Bibi Nabi SAW mempersiapkan Zubair bin Awam. Dipersiapkan untuk berjihad fisabilillah. Tentunya dia akan mendapatkan bagian pahala yang tadi disebutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, satu lagi Ustaz. Baik. Mengenai jihad. Melihat keutamaan tadi itu Ustaz, terus kan ini nggak tahu boleh nanya sekarang apa nanti mungkin ada pembahasan berikutnya Ustaz. Kalau sedangkan kita kan untuk laki kan medan jihad kan di sini belum terbentang ya Ustaz ya. Sedangkan kalau di luar sana kan mesti harus izin ulil amri gitu ya Ustaz ya, taat ulil amri. Boleh nggak kita seperti ini Ustaz, berpikiran Ustaz? Kan Syiah udah jelas adalah di Indonesia gitu loh. Jadi tidak perlu kekhawatiran di hati atau rasa takut karena toh jika terjadi peranglah dengan Syiah dan itu berarti medan jihad kita terbuka. Pas boleh seperti itu Ustaz pemikiran Ustaz? Nah, iya nanti bicara hukum nanti kita akan bicarakan yang lebih detail lagi. Tapi ini bicara kemuliaan sekarang. Bicara kemuliaan. Kalau tadi dikatakan bagaimana kondisi kita. Semua muslim itu berusaha untuk menanamkan di dirinya keinginan berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan man mata walam yaghzu walam yuhadith nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati belum perang. Mati dalam kondisi belum pernah perang. Dan tidak pernah mengatakan kepada dirinya aku ingin perang. Nggak ada keinginan untuk membela agama Allah. Untuk menyelamatkan agama Allah. Maka orang ini mati dalam kondisi berada di atas satu cabang kemunafikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita gimana Ustaz? Nggak ada jihad di jalan kita di Indonesia seperti itu. Tetap kita melakukan jihad. Yang pertama jihad melawan jiwa kita. Karena itu persiapan untuk melawan musuh-musuh kita. Yang kedua, jihad dengan harta kita. Membela agama Allah dengan harta kita. Yang ketiga, kita mempersiapkan diri kita untuk ketika panggilan Allah datang kita sudah siap. Dengan cara apa? Memohon mati syahid. Berdoa sama Allah SWT. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan man sa'alallahu syahadata sadiqan. Barang siapa yang memohon kepada Allah mati syahid. Dengan benar, nggak main-main dia. Ballaghahu Allahu darajata syuhada atau manazil syuhada wa in mata ala firasyi. Allah akan menyampaikan dia ke derajatnya orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Ini penting sebagai fiqhul jihad. Jadi anak seringkali
ketika ngomong sama anak-anak ana untuk latihan silat ya, untuk olahraga, ana ngomongkan harus persiapan nih. Gimana nanti kalau menghadapi Yahudi umpamanya, orang-orang yang akan membunuh kita, yang memerangi kita, kalau engkau nggak siap-siap, gimana engkau akan belain kakak adikmu? Jadi perlu ditumbuhkan memang lillahi ta'ala tadi. Ketika dia berolahraga sudah ada niatan. Jadi tatkala Allah izinkan buat dia nantinya, memang ada yang menyerang, atau ada panggilan untuk membela agama dan negeri kita, maka tatkala itu kita sudah siap. Tapi kalau nggak ada sampai mati, nggak ada Ustaz seperti itu. Ya sudah, Allah akan sampaikan engkau kepada derajat-derajat orang-orang yang mati syahid walaupun kau mati di atas ranjangmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa ini ada pertanyaan di luar jihad. baik. Ustaz, apakah ada hadis yang menyatakan jika tidak sujud tilawah pada surat Al-Hajj maka tidak dianggap membacanya? Wallahu a'lam ya. Jadi apabila tidak sujud tilawah di surat Al-Hajj, berarti dia tidak membacanya. Wallahu a'lam. Tapi secara kaidah umum kita tahu sujud tilawah ini sunnah. Artinya di surat manapun kalau kita tidak sujud itu kita meninggalkan sebuah keutamaan, tapi bukan berarti kita melakukan hal yang haram. Itu pendapat yang lebih kuat seperti itu. Tapi hadis itu ana nggak tahu. Ana nggak tahu hadis itu. Nah, ana rasa cukup jamaah. InsyaAllah kita berjumpa setelah 2 pekan ya. Pekan ketiga insyaAllah. Semoga liburan. Gimana? Minta doanya untuk besok Ustaz. Amin. Amin. Nah, iya. Kemudian jamaah, ana sampaikan liburan ini sebagaimana firman Allah SWT. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi buat anak-anak yang liburan, yang ibu-ibunya juga liburan, nggak ada kajian, maka sejatinya kalau engkau telah menyelesaikan satu pekerjaan, isilah dengan kegiatan-kegiatan lain, dengan ibadah-ibadah lain yang lebih bermanfaat, dan ana doakan semoga semua hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk ikhlas beramal lillahi ta'ala saja. Hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.